Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu sehat, bahagia, dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Karena berkat Tuhan selalu melimpahi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Dewi Savitri ya, seorang muslimah ya, tepatnya mantan muslimah yang murtad ya. Kenapa beliau murtad? Karena beliau begitu heran menyaksikan kehidupan orang-orang Kristen, di mana beliau melihat orang-orang Kristen itu walaupun susah, tetap bahagia, tetap memancarkan kasih, tetap berbuat baik, tetap menjadi berkat. Dan itu membuat dia termangu-mangu karena hidupnya sendiri kok berbeda dengan orang-orang itu. Dan akhirnya dia mulai berkenalan dan akrab dengan orang-orang Kristen dan akhirnya ikut sebuah ibadah di mana beliau dijamah Tuhan dan akhirnya beliau mulai gamang dengan imannya dan mempertanyakan tentang agamanya sendiri. Dan beliau akhirnya belajar, terus menggali, terus mengoprek-ngoprek tentang Al-Qur'annya, dan beliau menemukan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Setelah banyak bertanya, banyak belajar, dan menyaksikan sendiri kuasa Allah bekerja di dalam hidupnya secara ajaib, banyak mukjizat yang dialami oleh beliau. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Dari nama saya Dewi Savitri, latar belakang saya adalah Muslim. Kenapa kok saya bisa menjadi Kristen? Pada waktu itu saya SMA, keluarga saya sebenarnya keluarga yang nasional, jadi tidak begitu fanatik sekali, tidak nasional. Bahkan ada keluarga yang beragama lain juga. Pada saat SMA itu saya pernah dikasih mimpi, tapi waktu itu saya hanya sebatas itu paling mimpi biasa gitu aja. Nah, saya dikasih mimpi itu seperti salib gitu. Nah, terus karena saya suka seni, suka menggambar, saya tanpa sadar kadang gambar salib. Nah, begitu sadar, ngapain saya harus gambar salib? Akhirnya untuk mengakalinya, saya bikin layang-layang. Kalau dilihat teman-teman, saya bikin layang-layang. Tapi waktu itu saya belum seberapa untuk terjun lebih dalam lagi, belum. Nah, saya waktu itu saya sudah lulus SMA, terus saya kuliah. Itu kuliah di Jogja. Saya punya sahabat saya cowok, dia Nasrani juga. Karena dari SMP sampai kuliah itu kita sahabatan aja. Tapi saya belum ada kepikiran untuk saya nantinya akan pindah agama, tidak. Nah, tujuan saya kuliah. Suatu ketika, singkat cerita, pada saat saya kuliah, saya satu kos, itu bermacam-macam agama juga, ada orang Hindu, orang Kristen juga, ada orang Islam juga. Nah, pada saat saya di kos, saya mengalami sakit, dan waktu itu saya sakit perut, dan untuk gerak saja saya tidak bisa, sakit, apalagi untuk bangun dan duduk. Nah, saya hanya menangis, terus ada teman datang, teman kos, dan kebetulan dia juga Nasrani, karena dia juga sering putar-putar lagu rohani, dan itu membuat saya kayak kok lagunya menenangkan gitu. Nah, terus dia tahu kalau saya sakit, dia datang ke kamar saya, dan dia menawarkan untuk mau enggak kamu didoakan gitu. Ya mau gitu. Tapi syaratnya satu, yang penting kamu percaya. Ya saya percaya, yang penting saya sembuh gitu. Yang namanya sakit kan pengen sembuh. Nah, pada saat saya didoakan, saya tuh merasa kayak ada jamahan dari perut ini, dari perut tuh jalan sampai ke atas langsung tuh. Nah, pada saat dia memuji Tuhan, saya langsung tertidur. Nah, saya sadar-sadar bangun-bangun udah pagi. Ih, kok sudah nggak sakit lagi. Nah, di situ saya bilang sama teman saya, terima kasih kemarin didoakan, aku udah enakan, udah sembuh. Yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus, dia bilang gitu aja. Tapi waktu itu saya belum ada ketertarikan juga, masih cuman ya biasa aja gitu. Nah,
Waktu di kampus itu kan ada persekutuan, ada kayak, organisasinya macam-macam ya, organisasi orang Kristen, Muslim. Nah, pada saat itu ada organisasi orang Kristen ini dia bikin acara Valentine. Nah, Valentine itu dia rohani tapi dikemas, untuk umum gitu. Jadi saya tidak tahu kalau kalau itu bakalan, suatu KKR. Nah, pada saat itu saya ikut aja dan saya ngajak sahabat cowok saya ini. Ternyata, sahabat cowok saya ini, dia di gereja itu, makanya dia diam aja. Ya sudah, kalau mau ikut-ikut nggak apa-apa gitu, orang untuk umum kok gitu. Nah, saya datang situ. Nah, pada saat itu saya masih ingat itu bukan di gereja tapi di Wisma, Wisma Immanuel di Jogja. Eee, jadi nggak kelihatan kalau itu gereja. Seperti rumah biasa tapi kayak aula gitu. Oh, ya sudah ikut aja. Pada saat saya masuk, di pintu, saya kaget. Wih, kok ada salib besar? Kok saya merasa bahwa saya pernah ke sini. Saya merasa bahwa saya pernah lihat ini gitu. Nah, terus saya diingatkan, oh saya pernah mimpi kayaknya seperti ini. Sama persis kejadiannya saya masuk, terus saya lihat salib besar. Nah, di situ ibadahnya itu dikemas, tidak begitu fanatik, itu tidak, dia dibikin ya namanya acara pemuda seperti apa ya, waktu itu tema Valentine mereka itu love is never fail. Nah, itu artinya kan, eee eee, cinta tak pernah gagal. Nah, eee, pada saat ada momen yang disebut altar call. Nah, di situ, kayak ada dorongan kuat, di sini tuh kayak jantung dada saya tuh kayak berdetak kenceng, maju maju, gitu aja. Terus kayak ada yang dorong, padahal tidak ada yang dorong sama sekali. Nah, di situ ditantang untuk maju, nggak tahu kenapa kok saya tiba-tiba maju, sambil di sini tuh kayaknya deg-degan terus, dan saya maju. Nah, pada saat saya maju, di situ ada hamba Tuhan mulai, mendoakan satu persatu, nggak tahu kenapa saya merasa kayak tubuh saya itu seperti kesetrum dan habis itu saya nggak sadar. Nah, kalau sahabat saya bilang, "Kamu nangis," gitu, nangis sampai menjadi-jadi, saya nggak tahu itu. Nah, di situ saya mulai dijangkau sama teman, yang mengajak saya. Nah, dari situ saya tanya-tanya lah sama sahabat saya ini, yang cowok ini, dia Kristen, eee, Kristen tuh seperti apa sih gitu. Nah, Tuhannya itu seperti apa sih gitu. Benar saya sering mendengarkan lagu-lagu mereka dan saya melihat kehidupan mereka kadang itu membuat saya iri gitu. Irinya kenapa? Kenapa kok mereka selalu bersukacita? Padahal, keadaannya susah, tapi mereka selalu bersukacita. Jadi seolah-olah mereka itu kayaknya nggak punya masalah, nggak punya beban gitu. Dia cuman cerita Kristen itu sebenarnya hanya lifestyle, gaya hidup saja, yaitu gaya hidupnya Tuhan Yesus, bilang kayak gitu. Dan saya dijangkau sama, kakak kakak rohani saya waktu itu, saya nggak tahu kalau mereka itu mendoakan saya dan menjangkau saya karena, waktu Valentine itu kan saya maju altar call dan di situ mereka melayani saya, sering kunjung juga. Dan di situ, saya mulai ada ketertarikan, untuk cari sumbernya gitu. Kenapa kok, saat saya masuk ke gereja ini, saat saya ikut Valentine ini, eee ada sesuatu yang belum pernah saya dapatkan di sebelumnya, nangis, tapi ada damai sejahtera, kayak yang kosong terisi gitu. Nah, dari situ saya mulai bertanya-tanya, saya mulai datangi perpustakaan, Nasrani, saya cari-cari sumbernya. Terus ada sahabat saya bilang ini, "Kalau kau pengen jawaban, kamu baca Al-Quran, kamu baca Alkitab ini." Ya, maksudnya suruh mempelajari. Dan di situ saya mulai mencari, dia bilang, "Jangan, Al-Quran yang tidak ada artinya, kalau perlu yang ada artinya." Nah, dari situ saya mulai pelajari lagi. Yang tadinya saya nggak pernah baca Al-Quran,
beserta artinya, dan ini memaksa saya untuk saya harus tahu nih, saya harus tahu kebenarannya itu seperti apa gitu. Nah, di situ saya mendapatkan bahwa ada di surat An-Nisa kalau tidak salah, yang jelas di situ menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu adalah nabi yang paling agung gitu. Dan di situ saya semakin penasaran lagi, sampai saya sholat, sampai saya sholat tahajud juga. Eee, kalau saya mengambil jalan ini apakah salah? Karena di ajaran kami sebelumnya itu kan, bilang kalau kita keluar dari muslim, kita dikatakan murtad dan bakalan masuk neraka. Dan di situ ada ketakutan juga, jadi peperangan. Diri saya itu ada peperangan antara, jalan ikut Tuhan Yesus atau yang ini. Apakah jalan yang saya ambil ini benar atau tidak? Nah, di situ saya tanya terus, dan suatu ketika saya, dikasih buku, itu kayaknya hadis, saya lupa hadisnya apa namanya, yang jelas, artinya saya masih ingat. Artinya itu, pada akhirnya semua umat manusia akan menuju ke Isa Al-Masih. Isa Al-Masih kan itu Yesus Kristus. Kalau pada akhirnya menuju ke Isa Al-Masih, kenapa ndak sekarang aja kita datang ke Isa Al-Masih? Itu masih ada pertanyaan. Dan waktu itu saya juga masih cari informasi sumber-sumbernya, bahkan sampai saya sholat itu kan, selama ini saya sholat artinya saya jujur nggak ngerti artinya seperti apa. Setelah saya mulai ada peperangan ini, saya mulai menggali, tanya arti, cari arti-artinya. Nah, dulu kan belum ada HP saya, terus belum ada yang namanya, nggak kenal namanya Google atau YouTube. Jadi cari sumbernya itu kadang kita pergi ke toko buku, di Gramedia, cari buku yang ada artinya. Nah, di situ waktu itu saya cari buku sholat dan beserta artinya, dan saya mendapati di mana setiap kali sholat itu selalu ada at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir, sebelum, menutup sholat. Assalamualaikum. Di situ ada arti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu artinya, ya Allah, berilah rahmat dan kelimpahan keselamatan bagi Nabi Muhammad beserta keluarga Nabi Muhammad. Dari situ saya mulai berpikir. Jadi selama ini saya sholat, itu saya berdoa untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya agar diberi hikmat, diberi keselamatan. Lah, terus yang mendoakan saya supaya saya diselamatkan siapa? Nah, dari situ saya mulai memutuskan untuk terima Tuhan Yesus, dan saya menyerahkan diri kepada kakak rohani saya. Saya bilang juga sama sahabat cowok saya ini, saya mau terima Yesus gitu. Yakin kamu terima Yesus? Iya gitu. Jangan karena nanti dikirain kamu deket aku, nah terus dikirain aku yang ngajak kamu. Enggak. Aku sudah yakin karena aku sudah tahu jawabannya gitu. Akhirnya saya dibawa ke kakak rohani saya dan saya dilayani. Waktu itu dilayani baptis Islam itu tahun 2000, di bulan Maret, saya masih ingat tanggal 2 Maret 2000. Dan di situ saya juga dibaptis Roh Kudus. Dan waktu saya terima Yesus dan saya dibaptis, jujur orang tua saya tidak tahu. Dan ada teman saya yang satu kos itu Muslim, itu yang tadinya dekat sama saya mulai menjauh. Jadi kayak apa ya, saya sempat disolati juga. Jadi pas kita nonton TV di ruangan bersama-sama, di situ ada teman juga yang agama Hindu juga. Tiba-tiba dia sholat di depan saya. Saya kaget, oh kenapa ini kok sholat di depan? Jadi saya diam, saya menyingkir aja. Dalam hati, oh saya anak raja, jadi saya disembah gitu-gitu aja. Saya diam aja. Nah, teman saya ini akhirnya nyebar ke saya kan dari Jawa Timur, saya sekolah di Jogja. Akhirnya teman saya ini cerita ke teman saya yang ada di Jawa Timur. Nah, kebetulan saya di Jawa Timur juga ada kayak grup gitu, dan banyak teman grup itu selalu datangnya itu ngumpulnya itu di rumah saya. Jadi saya yang ketuanya. Nah, tiba-tiba pas saya pulang, tapi posisi waktu itu orang tua belum tahu kalau saya Kristen.
Saya pulang, tiba-tiba salah satu teman saya datang. Saya dengar-dengar kamu pindah agama, kamu pindah Kristen, kamu tahu dari mana? Ada aja gitu. Jadi saya berpikiran, oh mungkin orang ini itu. Tapi kok sudah menyebar luas itu. Memang dalam hati, memang ini si iblis nggak suka, jadi semuanya tahu ini gitu. Nah sempat dihadapkan seperti ini. Bisa nggak kamu bilang sama teman-teman, eh, aku nggak aku nggak Kristen kok, aku nggak terima Tuhan Yesus kok gitu. Nanti biar teman-teman kembali datang ke rumah ini. Terus saya langsung diingatkan kejadian bagaimana Tuhan Yesus juga ditolak di negerinya, di tanah kelahirannya. Saya langsung, Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi saya. Saya datang ke kota saya, teman-teman saya kalau saya mengaku saya Kristen, mereka pasti menjauh. Nggak apa-apa. Saya bilang saja sama teman saya, nggak apa-apa. Mereka menjauh nggak apa-apa. Memang ini yang harus saya alami. Tapi saya percaya suatu saat mereka akan datang kepada saya. Saya imani itu. Nah, singkat cerita, saya fokus dengan saya pelayanan. Saya pulang balik ke Jogja lagi karena kuliah belum selesai. Saya pelayanan. Terus singkat cerita, ibu saya telepon, adik saya sakit, sepupu saya sakit. Waktu itu saya masih berapi-api karena baru terima Tuhan Yesus dan pokoknya masih berapi-api ikut pelayanan. Sepupu saya sakit waktu itu, kanker payudara itu belum begitu viral ya, belum begitu terkenal. Kita nggak tahu kalau itu ternyata kanker. Nah, waktu itu dia ngalami nggak enak, sakit, nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa saya ada gerakan untuk doakan dia. Saya bingung, Tuhan, saya doanya seperti apa gitu. Nanti kalau mereka tahu gimana, doa saja gitu. Dan baca Alkitab, Alkitab nanti mereka tanya. Nah, akhirnya saya buka Alkitab yang bahasa Inggris yang saya tahu gitu. Waktu itu Alkitab yang Perjanjian Baru saja saya bawa. Dan saya baca di situ karena mereka nggak ngerti bahasa Inggris, jadi saya baca aja yang doa orang sakit. Saya bacakan untuk adik saya dan saya doakan. Dia bilang, waktu itu lagu pertama kali yang saya bisa itu Amazing Grace. Jadi saya nyanyikan sepupu saya ini lagu Amazing Grace. Tiba-tiba dia yang tadi yang nggak bisa tidur. Dan puji Tuhan, dia alami kesembuhan. Waktu itu dia pulang ke orang tuanya sampai sekarang sembuh. Nah, terus singkat cerita saya sudah lulus kuliah, terpaksa saya harus pulang. Saya tidak melanjutkan kuliah lagi di Jogja dan saya tidak bekerja lagi di Jogja. Orang tua menyuruh saya pulang. Dan saya pulang waktu itu. Dan karena mereka belum tahu saya Kristen, jadi setiap kali saya hari Minggu itu saya pura-pura main. Aku mau pergi ke tempat teman gitu. Tapi di situ saya cari gereja, saya beribadah, dan saya ketemu dengan hamba Tuhan yang kenal saya. Ternyata saya anak dari ibu ini gitu. Ternyata hamba Tuhan ini langganan makan orang tua saya. Orang tua saya itu buka warung nasi gitu. Jadi langganan tuh. Terus saya bilang, Bapak Ibu jangan bilang saya ke gereja ya. Gak apa-apa, kenapa? Mereka nggak tahu gitu. Ya sudah, kita bantu doa ya gitu. Jadi saya berdoanya kalau melihat kesaksian teman-teman itu ngeri-ngeri. Saat mereka terima Tuhan Yesus sampai keluarganya itu mengusir, sampai bahkan ada yang mau dibunuh. Saya nggak mau seperti itu, Tuhan. Saya nggak mau gitu. Nah, saya berdoa aja untuk orang tua saya supaya Tuhan lembutkan hatinya. Nah, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kejadian itu masih teringat. Saya bingung, Tuhan, kalau saya nggak sholat Idul Fitri, nanti mereka pasti tanya gitu, kenapa kamu nggak sholat gitu. Dan di situ saya tanya sama sahabat saya ini yang cowok, sahabat saya, gimana ini, aku sholat apa enggak ya? Berdoa aja, nanti Tuhan jawabnya apa gitu. Ya sudah, saya berdoa di situ. Akhirnya Tuhan bilang, sholat aja. Orang aku Tuhanmu, kamu dimanapun berada, kamu doa menghadap kemana saja, sembahyang kemana saja, aku ada di mana-mana. Jadi saya ikut sholat Idul Fitri, tapi waktu itu saya sholatnya nggak pakai sholat yang seperti biasa, tapi saya
memuji-muji Tuhan, Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus dahsyat sambil berbahasa roh waktu itu dalam hati. Dan singkat cerita saya mulai mulai ketahuan dan yang saya dikasih tahu dari hamba Tuhan yang saya ke gereja ini waktu itu di GBI, gimana Pak, Bu, kalau Ibu saya tahu, sepertinya Bapak Ibu tahu kok. Pernah saya singgung-singgung, saya tanya, nggak apa-apa kalau Dewi mau ambil jalan yang itu, nggak apa-apa asal dia serius, nggak main-main. Nah dari situ saya sempat senang gitu, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah terus saya memberanikan diri sama orang tua saya, ngomong sama bapak ibu saya, dan ternyata bapak mulai buka omongan, nggak apa-apa Nduk, kalau kamu mau Kristen, dulu loh bapak Kristen. Kaget saya, hah dulu loh bapak Kristen, pernah ke gereja. Nah, benar sekarang bapak Islam, tapi cara doanya bapak nggak seperti orang Islam, dia bilang kayak gitu. Yang penting kamu jalani sungguh-sungguh gitu, nggak boleh main-main. Ya sudah, saya puji Tuhan, Tuhan berarti mengerti posisi saya, gitu. Maksudnya Tuhan tuh mengerti porsi saya tuh seperti apa. Saya bersyukur sekali orang tua saya memperbolehkan saya untuk mengikut Tuhan Yesus. Mereka beranggapan Tuhannya sama kok, Tuhannya itu satu kok gitu. Cuma caranya berbeda. Tapi dalam hati saya beda Pak, beda Bu. Saya dalam hati saya seperti itu. Nah, saat orang tua saya, keluarga saya, bapak, ibu, kakak tahu saya sudah Kristen dan mungkin iblis tidak suka. Akhirnya iblis menyerang keluarga besar dari bapak sama ibu. Jadi keluarga ibu itu sepertinya menjauhi keluarga saya. Menjauhi. Begitu juga dengan keluarga bapak. Itu menjauhi. Jadi efeknya di situ. Wah, ini iblis ini nggak suka ini. Bahkan sampai kakak sambung saya, bapak saya kan nikah 2 kali. Ibu yang pertama punya anak. Nah, ini kakak saya yang nomor pertama, dia adalah tentara, itu marah sama orang tua saya. Dia marahnya seperti ini, bapak ibu ini sebagai orang tua itu seperti apa kok nggak bisa didik anaknya, sampai anaknya pindah agama kok tidak dilarang. Nah, orang tua saya cuma bilang, ya gimana orang jalannya Dewi seperti itu, kita nggak bisa maksa gitu. Bahkan sampai pernah saya juga di sidang, kenapa kamu harus ikut ini? Aku ndak ikut-ikut orang kok, aku ndak ikut sahabatku ini kok. Aku ikut Tuhan Yesus, aku merasa nyaman di sini Mas gitu. Aku merasa damai sejahtera. Nah dari situ jarang ngomong dia. Ya sudah, nggak apa-apa. Memang resikoku seperti itu. Jadi yang penting saya mengampuni mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Dan saya percaya suatu saat mereka pasti akan mencari saya. Dan iya benar, waktu mereka di masa-masa sulit, mereka cari saya, kadang minta didoakan, ya itu anehnya. Dan puji Tuhan, orang tua saya terutama bapak saya sebelum meninggal, waktu itu bapak saya, sebelum bapak meninggal saya menikah. Waktu itu dengan sahabat saya ini. Jadi orang mengira saya ikut sahabat saya ini. Berarti kamu nikah ikut sahabatmu ini. Enggak. Aku nikah, sebelum nikah saya sudah percaya Tuhan Yesus, saya sudah terima Tuhan Yesus, dan waktu itu kita baru komitmen pacaran. Komitmen untuk menjalin hubungan. Waktu itu kita jarak jauh. Nah, baru kita menikah. Tapi mereka beranggapan bahwa saya ikut suami saya gitu. Kalau saya pindah agama gara-gara suami gitu. Tapi mereka tidak tahu, nggak apa-apa, itu urusan mereka. Yang jelas saya percaya Tuhan Yesus sebelum saya menikah sama suami. Nah, singkat cerita, sebelum bapak meninggal, itu saya menikah sama suami saya. Suami saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia itu adalah guru saya. Jadi apa-apa itu saya selalu sharing, apa-apa saya selalu tanya. Jadi saya semakin diberkati dari pengajarannya dia. Jadi saat saya nikah sama dia, saya merasa nyaman karena suami saya yang takut akan Tuhan ini kayak seolah-olah tuh
Jadi dia nomor satu kan dia. Jadi saya merasa nyaman. Terus kalau ada masalah, ada suami datang, saya tenang, saya nyaman. Nah, singkat cerita, umur pernikahan kami hanya 3 tahun. Waktu itu anak kami umur 2 tahun, suami saya kecelakaan. Dari situ saya hancur. Kenapa Tuhan? Pernikahan kami masih 3 tahun, Tuhan ambil. Waktu itu suami saya ditabrak ya, kecelakaan ditabrak mobil. Di situ saya sempat kecewa sama Tuhan. Kenapa gitu. Belum ada jawaban. Dan saya merasa kosong. Bagaimana saya harus mendidik anak saya seperti apa ini untuk membawa anak saya untuk pengenalan Tuhan Yesus. Siapa yang bimbing? Saya nggak ada yang bimbing lagi. Apalagi keluarga besar saya orang Muslim, banyak yang Muslim. Siapa yang bimbing saya lagi gitu? Dan puji Tuhan, saya dikelilingi orang-orang yang baik. Orang tua angkat suami saya adalah hamba Tuhan. Namanya Om Boas sama Ibu Boas. Di situ mereka selalu berdiri buat saya, meskipun anak angkatnya sudah tidak ada. Dia mengasihi saya sepenuh hati dengan anak saya. Di situ saya semakin dikuatkan. Saya nggak lama-lama. Dan dengan kejadian suami saya meninggal, yang tadinya di rumah saya belum ada ibadah karena orang tua saya melarang nggak usah ibadah di rumah, nggak enak sama tetangga waktu suami saya masih ada. Pada saat suami sudah tidak ada, orang tua mengizinkan saya untuk beribadah keluarga di rumah. Di situ saya ada damai, ada penghiburan. Ternyata dengan jalan seperti ini, firman Tuhan diberitakan di rumah saya. Jadi orang tua saya mendengarkan firman Tuhan, kakak saya mendengarkan firman Tuhan. Di situ Tuhan ajarkan saya untuk tetap kuat, mengucap syukur gitu. Saya percaya bahwa di balik ini semua pasti ada rencana yang indah. Saya nggak tahu Tuhan, tapi saya percaya itu kok. Nyatanya semenjak suami saya meninggal, saya bisa beribadah di sini, dan akhirnya setiap kali ada apa-apa, orang tua saya itu meminta orang tua angkat suami saya ini, Ibu Pendeta, Pak Pendeta, untuk didoakan. Nah, pada saat itu suami saya sudah meninggal, ibu saya sakit. Waktu itu sakit stroke, dan nggak bisa jalan, ngomong juga tidak bisa. Dan di situ sempat hancur juga. Ini ibu, saya sudah ditinggal suami, ibu sudah sakit seperti ini, saya nggak mau Tuhan. Tapi di situ saya berdoa, dan puji Tuhannya saya dipertemukan dengan orang yang baik juga. Orang itu terapis, akhirnya datang ke rumah, anak Tuhan ternyata. Nah, pada saat menerapi ibu saya, kita berdoa gitu. Ibu, kita berdoa ya. Sebelumnya ibu harus percaya dan ikuti saya gitu. Dan pada saat itu, karena ibu tidak bisa ngomong, kita tuntun doa saja. Tuhan Yesus, saya percaya. Ibu saya nggak bisa ngomong. Tuhan Yesus, saya percaya. Tapi di situ ada tindakan. Dia hanya bisa percaya. Nah, itu aja. Nah, puji Tuhan. Mulai dari situ ada progres. Dalam 1 bulan, itu saya terapi setiap tangannya itu saya doakan. Karena ibu saya selalu minta, doakan. Dan perantaranya adalah cucunya, anak saya. Doakan ke, ayo kita doakan. Anak saya berdoa. Jadi setiap hari saya doakan. Selama 1 bulan, ibu saya mulai sembuh total. Dan di situ ibu saya mulai bercerita kepada pelanggan-pelanggannya. Kalau enggak Tuhan, mungkin saya nggak bisa jualan lagi. Kalau enggak Tuhan, mungkin saya nggak sembuh. Di situ saya mulai, terima kasih Tuhan, ibu saya mulai bersaksi. Tapi mungkin karena faktor keluarga besar, jadi ibu saya belum mengambil keputusan. Dia masih Muslim, tapi dia percaya Tuhan Yesus. Saya imani karena firman Tuhan katakan 1 orang bertobat, seluruh isi keluarganya akan diselamatkan. Itu yang saya imani.
Dan setelah ibu saya sembuh total bisa berjualan, kembali bapak saya sakit. Waktu itu bapak saya sakit sampai dia muntah-muntah, itu sampai cairannya hijau. Saya bawa ke dokter. Setelah itu pulang ke dokter, minum obat, saya doakan. Berdoa ya Pak ya, kita berdoa gitu. Iya gitu. Nah setelah berdoa, dia boleh tidur, yang tadinya setiap bangun dia muntah, jadi nggak bisa apa-apa, selalu muntah. Pada saat saya doakan, bapak saya bisa tidur. Nah, tiba-tiba dia kebangun. Pagi-paginya sudah pindah kamar ke kamar depan. Nah, bapak saya bilang, saya mimpi. Saya mimpi itu saya datang ke gereja. Di gereja, di situ saya lihat orang lumpuh, orang kusta, orang sakit, pokoknya orang yang penyakitan. Saya takut. Jadi saya keluar gereja, tapi kok saya keliling gereja, nggak ketemu-ketemu, keliling gereja. Terus saya tanya, Bapak ketemu Om sama Tante Boas nggak gitu? Baru-baru ketemu orang, lihat orang-orang sakit aja, Bapak udah takut gitu. Bapak ketemu Tuhan Yesus enggak? Saya bilang gitu. Enggak ketemu gitu, sambil dibentak gitu. Jadi, tapi Bapak sembuh kan? Yang tadinya kan Bapak nggak bisa jalan. Sekali gerak aja muntah-muntah. Katanya sekarang bisa jalan, ngajak jalan-jalan cucunya lagi gitu. Langsung diam aja. Nah, satu saat saya datang, orang tua angkat saya ini, ibu pendeta, orang mertua angkat saya, itu datang ke rumah. Waktu itu Bapak masih agak lemah, ditantang terima Tuhan Yesus. Akhirnya beliau percaya dan terima Tuhan Yesus, dan beberapa tahun kemudian Bapak meninggal. Dan meninggalnya waktu itu saya doakan, dan saya percaya Bapak saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan singkat cerita, saya single parent selama 5 tahun. Waktu itu banyak orang, ada beberapa, tapi ada satu orang ini datang, dia Muslim, mungkin karena melihat saya janda, single parent, anak satu, yang dulunya latar belakangnya Muslim, dan dia memberanikan diri untuk melamar saya. Nah, terus saya sempat waktu itu mengalami down. Jadi mungkin karena saya single parent, saya nggak mampu lagi, dan ada seseorang mendekati saya, dan saya juga kepingin nikah lagi dong, tentunya untuk menyambung hidup, apalagi untuk mendidik anak saya, merawat anak saya. Dan orang ini awalnya baik, gitu. Baik, dia Muslim, tapi orang tua saya nggak serak gitu. Terlebih orang tua angkat saya, ibu pendeta ini nggak serak. Dia orang Padang, dia nggak serak. Saya nggak suka karena gelap dan terang nggak bisa bersatu. Gitu. Tapi dia mau, bilangnya dia mau ikut saya. Gitu. Tapi ya mungkin banyak orang yang berdoa buat saya. Tuhan nggak mau melepaskan anaknya begitu saja. Mungkin saat ini Tuhan lagi mengulur saya waktu itu. Tapi diulur ditarik gitu. Nah, suatu ketika Tuhan malah memperlihatkan bahwa orang ini nggak baik. Nah, jadi keburukannya mulai diperlihatkan sama Tuhan. Sampai saya dikutbahi lah istilahnya, mereka diceramai gitu. Kamu itu kenal Islam itu masih secuil jentikan ini gitu. Makanya harus balik lagi. Kan kamu latar belakangmu kan Muslim. Kamu balik lagi. Kan dulu kamu ikut suamimu. Enggak, aku nggak ikut suami, aku ikut Tuhannya gitu. Nah, sampai berdebat. Akhirnya pas dia bercerita tentang ya istilahnya untuk mempengaruhi saya untuk kembali lagi, Roh Kudus cuman membuat saya diam. Dan setelah dia bicara, selesai bicara, saya bilang, saya merasa damai sejahtera ikut Tuhan Yesus. Kalau memang kamu nggak mau ikut Tuhan Yesus, ya sudah, nggak usah nikahin saya, dia bilang kayak gitu. Akhirnya dia maksa, oke, saya mau ikut kamu, asal kamu bahagia. Loh, jangan ikut saya, tapi ikut Tuhan Yesusnya. Akhirnya mungkin dia jengkel, akhirnya mundur. Nah, itu semua mungkin berkat doa-doa orang-orang yang terutama orang tua hamba Tuhan, orang tua angkat saya, Ibu Boas sama Pak Boas. Nah, singkat cerita, saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan saya menikah lagi, Tuhan kasih yang seiman.
Dan puji Tuhan, Tuhan kasih, dia orang Toraja seiman, kasih. Dan akhirnya saya dinikah kembali di tahun 2014 dan saya dibawa di Samarinda. Waktu itu saya hanya melayani biasa-biasa saja. Saya mungkin merasa nyaman. Saya nyaman saja dan saya bekerja seperti biasanya. Dan di tahun 2019 pas Natal saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit. Waktu itu ada benjolan di payudara saya. Waktu itu saya positif thinking saja, nggak ada apa-apa, dalam nama Yesus sembuh, gitu aja. Dan saya memberanikan diri untuk operasi. Waktu itu bulan Januari saya operasi, di biopsi. Sebelumnya di biopsi sama dokter 1 kali itu nggak ketemu. Ini samar, nggak kelihatan, di biopsi lagi. Jadi 2 kali. Jadi 2 kali di biopsi, dinyatakan jinak. Akhirnya ini harus diangkat Ibu. Oke, diangkat aja tumornya. Nah, pada saat diangkat tumornya, saya mengalami pendarahan. Saya mengalami pendarahan hebat sekali sampai tubuh saya separuhnya hitam. Nah, terus di situ saya cuman berdoa sama Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan ajarkan saya cuma mengampuni, itu saja. Saya sudah mengampuni, saya sudah lepaskan pengampunan, sudah pemberesan Tuhan. Enggak, masih ada gitu. Dan di situ Tuhan seperti kasih slide gambar seorang ibu, dan ternyata itu adalah teman kerja saya. Saya bilang, ngasih argumen sama Tuhan, saya nggak sakit hati sama ibu ini. Aku nggak pernah berantem, nggak pernah menyakiti. Tapi di situ diingatkan kayak dibalik lagi, enggak, kamu sakit hati. Setiap kali mendengar namanya, kamu selalu, kenapa orang ini. Begitu kamu lihat orangnya, kamu buang muka. Kamu sakit hati pada waktu kamu dipermalukan di depan kantor. Aku nggak sakit hati, kamu sakit hati. Udah, dari situ saya minta ampun. Akhirnya saya minta ampun, saya bertobat, saya telepon ibu ini, dan ibu ini mau datang ke rumah sakit, jadi pemberesan. Dan ternyata ibu ini juga tidak tahu bahwa setiap kata-katanya itu membuat saya sakit hati. Dan ternyata Tuhan ajarkan saya untuk tidak boleh benci, kepahitan, sakit hati apalagi. Sedikit pun itu masalahnya, Tuhan nggak mau itu. Dan semuanya beres. Waktu itu saya masih proses pendarahan. Tekanan saya semakin menurun. Waktu itu tekanan saya 40-50 sampai saya merasakan jantung saya tuh kayak ke leher. Jadi sudah sampai seperti itu. Akhirnya semua dokter itu kasih saya oksigen. Sama dikasih tekanan alat, semuanya alat banyak sampai badan saya itu bengkak karena darahnya habis. Waktu itu harus transfusi cepat-cepat gitu. Sama trombosit saya turun. Waktu itu trombosit saya tinggal 3.000. Dan ini harus cepat-cepat. Dan di situ suami saya yang baru ini bilang, tanganmu tuh selalu ke atas. Tapi di situ nggak tahu, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saya sudah lepaskan pengampunan Tuhan. Tuhan cuma bilang, mengucap syukur. Dalam kondisi yang nggak enak ini mengucap syukur susah sekali. Apalagi ini posisi 40-50 tekanannya dan saya pakai oksigen. Tuhan hanya bilang mengucap syukur. Dan di situ saya belajar mengucap syukur. Jadi saya telepon hamba Tuhan, orang tua angkat saya ini, mertua saya yang saya anggap orang tua sudah, Om Boas sama Tante Boas ini, berdoa Tuhan punya kuasa gitu. Dan di situ saya diingatkan oleh kejadian perempuan 12 tahun pendarahan. Langsung saya bilang, Tuhan, kalau perempuan 12 tahun pendarahan saja asal jamah jubahmu sembuh, saya juga sembuh Tuhan. Saya juga sembuh gitu. Dan
Di situ saya imani saya pasti sembuh. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, tapi itu darah masih mengalir. Terus tapi saya nggak duduknya nggak bisa terlentang. Cuman yang diherankan kok bisa ngomong. Jadi teman saya telepon aku drop, aku butuh darah gitu. Akhirnya saya jam 12 malam langsung pergi ke PMI cari darah sama trombosit. Nah, pada saat memasukkan darah sama trombosit itu suster sampai 2 suster nggak ketemu karena tubuh saya sudah bengkak nggak kelihatan pembuluh venanya. Jadi sampai saya bilang sama susternya, kalau memang nggak ketemu di kaki, nggak ketemu di mana-mana, cari di yang penting masuk darahnya gitu. Nah, ya Bu, kita akan berusaha gitu. Dan pada saat itu saya dikasih hikmat sama Tuhan untuk mendoakan jempol. Ini di sini, jempol di sini. Nah, saya berdoa. Nah, waktu itu saya di rumah sakit Muslim. Jadi saya selalu bilang Tuhan Yesus tolong. Jadi mungkin pasien-pasien sebelahnya itu dengar gitu. Dan pada saat berdoa itu ada 3 suster. Suster saya mau berdoa dulu. Saya tumpang tangan di jempol ini, saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, terbukalah vena. Darah Yesus mengalir melalui pembuluh vena ini. Nah, akhirnya suster itu mencoba memasukkan jarumnya dan mereka bilang bismillah, saya bilang dalam nama Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, langsung masuk dan darah itu masuk. Jadi darah merah, darah merah 4 kantong, trombosit 12 kantong itu masuk melalui jempol. Sampai dokter yang operasi saya itu heran, loh ketemunya di jempol gitu, hebat ini. Padahal jempol itu paling riskan gitu. Nah, setelah habis sudah masuk semuanya, itu jarum itu kayak lepas sendiri, gitu. Lepas sendiri akhirnya, loh, lepas, oh iya Bu lepas, jadi dipindah lagi. Tapi darah yang ditransfusi itu sudah habis. Dan setelah itu saya masih peperangan. Waktu itu saya setiap kali memejamkan mata, saya merasa saya melihat kayak gambaran iblis. Jadi yang bertanduk, terus dia bawa tongkat, dia ada ekornya. Itu kayak menarik saya, berusaha untuk menelan saya. Di situ saya cuma teriak, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Jika Tuhan tampakkan wajah Tuhan, saya bisa kuat Tuhan. Dan di situ Tuhan kasih apa kayak salib kecil. Karena saya takut memejamkan mata. Setiap kali memejamkan mata ada itu, gambar itu. Dan saya minta sama suami saya, tolong putar-putar lagu mukjizat gitu. Kenapa? Kamu takut? Enggak, putar-putar saja gitu. Dan saat diputar lagu mukjizat, waktu itu lagu mukjizat itu nyata, dan saya mulai memberanikan memejamkan diri sambil teriak-teriak cari Tuhan Yesus, cari wajahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, wajahmu Tuhan, tunjukkan wajahmu Tuhan, biar aku selamat Tuhan, biar aku selamat gitu, biar aku sembuh gitu. Dan di situ Tuhan kasih saya salib kecil, dan di situ saya tangkap, saya menang, saya menang, saya menang, saya menang. Terima kasih Tuhan. Di situ saya mulai mengucap syukur. Saya mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya mau Tuhan. Kasih saya kesembuhan. Saya mau Tuhan itu. Dan saya bisa tertidur. Nah, suami bilang, kamu tidurnya pulas banget gitu. Waktu saya bangun, yang tadinya mata saya itu berat, ini bangun itu kayak seger sekali. Kayak enggak sakit. Awalnya itu berat, tapi takut menjamkan mata. Ini seger. Dan saya mulai minta bangun sama suami, tolong bangunkan saya. Saya dibangunkan. Dan tidak jatuh lagi. Saat saya bangun, ada visit dokter dan dokter kaget. Wah, tidak jadi dibawa ke ICU ya ini ya gitu. Memangnya mau dibawa ke ICU ya dok ya gitu. Ya kalau nggak stabil kita bawa gitu. Tapi ibu sudah sehat. Ya dok, saya sudah sembuh kok, sudah sehat. Tapi saya masih belajar jalan karena sudah hampir 2 minggu saya di rumah sakit terbaring dan akhirnya belajar jalan. Nah, singkat cerita, saya masih mondar-mandir ke rumah sakit dan hasil dari operasi itu
keluar. Yang tadinya 1 minggu, nggak tahu kenapa hasil operasi ini, patologinya ini, saya operasi Januari, keluarnya bulan Maret. Jadi selama bulan Maret itu, ya ada was-was, ada ketakutan, ada kecemasan, ya pokoknya takut hasilnya nanti nggak bagus gitu. Tapi saya berusaha untuk berpikiran positif, enggak, Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Nyatanya Tuhan sudah selamatkan saya dari maut yang kedua kali, gitu. Sudah selamatkan saya. Kalau enggak selamatkan saya, mungkin saya sudah lewat pada waktu itu. Nah, pada saat itu tim patologi telepon saya dan saya disuruh datang ke rumah sakit dan saya melihat hasilnya, ternyata hasilnya ganas, kanker gitu. Wah, di situ saya hancur, saya sempat menangis, dunia saya merasa kayak runtuh. Wah, aku bakalan mati. Gimana anak-anakku? Gimana suamiku? Gimana orang tuaku? Belum percaya Tuhan, kakakku belum percaya Tuhan. Banyak sekali pikiran, aku belum siap Tuhan. Karena pikiran saya yang namanya kanker itu pasti meninggal. Nah, di situ saya, ya puji Tuhannya, selalu dikelilingi dengan orang-orang yang hebat. Saya didoakan dan saya mengalami Tuhan waktu itu. Saya mengalami Tuhan di situ. Tuhan kayak saat saya memuji Tuhan, saya merasa tubuh saya itu bergetar, terus menangis kayak seperti anak kecil. Nggak tahu kenapa, tapi di situ setelah saya menangis menjadi-jadi, kayak ada damai. Tapi yang namanya pikiran itu selalu, mungkin iblis nggak suka, jadi pikirannya jadi main juga, aduh gimana ini, kanker harus diangkat, ini gimana. Nah, kami satu keluarga diproses sama Tuhan. Suami saya terlebih, dia hancur, kecewa juga. Kami pun juga sempat kecewa. Tuhan, kenapa Tuhan? Kami loh sudah setia, perpuluhan setia, melayani Tuhan juga setia. Kenapa kok Tuhan kasih saya sakit seperti ini? Kok enggak orang lain saja? Padahal saya makan dijaga, enggak terlalu yang aneh-aneh gitu. Kenapa Tuhan? Sampai saya pergi ke dokter sama suami saya, udah dikasih tahu dokter ini harus cepat-cepat diangkat karena sudah stadium 3B. Kalau tidak diangkat, dia akan ke jantung dan merambat ke sebelah kanan. Wah, di situ suami saya sempat hancur juga dan kenapa Tuhan? Kecewa. Jadi kita menangis kecewa, tapi puji Tuhannya saya tidak lama-lama. Saya mulai berdamai dengan diri saya. Saya mulai berdamai dengan Tuhan. Oke Tuhan, kalau Tuhan memang izinkan ini, saya alami, kasih saya kuat. Gitu. Saya bilang sama suami saya, kita nggak boleh komplain sama Tuhan. Kita nggak boleh kecewa sama Tuhan. Kalau kita komplain sama Tuhan, bisa saja Tuhan bilang, suka-suka aku loh nyiptain kamu siapa sih gitu. Suka-suka gue gitu. Jadi iya juga ya gitu. Dan di situ kami langsung minta ampun. Kami bertiga menangis, bertobat, minta ampun karena kita sudah berprasangka buruk sama Tuhan. Kita sudah kecewa sama Tuhan. Tuhan ampuni kami. Kalau memang Tuhan pakai kami mau. Kalau Tuhan memang izinkan ini saya alami, kasih saya kuat Tuhan, agar aku bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya puji Tuhan, saat saya mulai berdamai sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan, saya merasa Tuhan itu berbicara seperti ini. Bisa saja saya menyembuhkan kamu saat ini. Aku loh Tuhan yang berkuasa. Aku loh bisa menyembuhkan segala penyakit. Semua perkara aku bisa. Tapi aku mau lihat sejauh mana kesertaanmu dan pujilah aku setiap saat. Aku suka kamu puji-pujian. Baik kamu saat kamu mengejar, kamu naik motor, cuci piring, pujilah aku. Di situ saya mulai, Tuhan ampuni saya, ampuni saya. Saya mau setia Tuhan. Mulai dari situ saya mulai mulai yang tadinya saya
baca Alkitab bolong-bolong, doa juga bolong-bolong, dan di situ saya mulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan. Saya mulai ada cinta mula-mula lagi kepada Tuhan. Dan di situ saat kami sudah berdamai semuanya, kami mulai merasa tenang, kami dipertemukan dengan orang yang tepat. Pada saat saya mau operasi, saya dipertemukan dengan ketua yayasan kanker. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba saya browsing ke sosial media di Facebook, dan di situ ada rumah singgah kanker. Dan saya hubungi mereka, dan puji Tuhan mereka responnya bagus, dan mereka datang ke rumah. Dan di situ saya dikasih pengajaran, dikasih wawasan, maksudnya tentang kanker itu seperti apa. Dan saya diajak ke rumah singgah, ternyata masih banyak orang yang lebih dari saya, maksudnya orang yang sakitnya lebih parah dari saya. Jadi Tuhan ajarkan saya lagi untuk bersyukur gitu. Dan di situ saya dipertemukan dengan dokter yang baik, sampai seolah-olah itu Tuhan mempersiapkan sesuatunya itu dengan rapi. Dan saya minta dokter, Tuhan saya minta dokter ini. Yang tadinya dokter ini itu dokter yang paling susah sekali kita bisa jadwal operasi. Bisa jadwal operasi itu harus nunggu bulanan. Nah, sedangkan operasi ini harus cepat-cepat. Dan pada saat itu teman-teman ya mendoakan semuanya, teman-teman saya, teman-teman kerja, teman-teman dari gereja juga mendoakan saya. Ya kalau bisa cepat ya, biar enak, nggak usah tunggu lama-lama gitu. Ya sudah gitu. Pada saat itu saya minta sama Tuhan, saya minta dokter ini yang operasi. Saya minta dokter yang ini. Dan pada saat datang ke rumah sakit untuk lihat jadwal operasi, ternyata dokter ini yang tadinya dia mau ke Jakarta waktu itu tanggal 23 Maret. Bu, maaf Bu, saya kayaknya nggak ada jadwal saya. Saya ada jadwal bulan April akhir. Waduh, kalau April akhir kelamaan gitu. Nah, terus pada saat itu saya mau pulang, tunggu Bu, kayaknya tanggal 23 ini saya lockdown, Jakarta sudah tidak buka lagi. Jadi saya libur, Ibu mau saya operasi. Oh iya Pak, saya mau. Gitu. Saya mau. Waktu itu tanggal 19, operasinya tanggal 23. Jadi Ibu tanggal 20 harus masuk kamar ya. Di situ saya mikir, kok cepatnya gitu loh. Terus saya telepon teman-teman saya yang merawat saya. Saya telepon, kok aku dioperasi tanggal 23, jadi masuk harus tanggal 21 gitu. Hah, cepatnya? Nah, kan itu doa kalian supaya saya cepat dioperasi. Nah, ini cepat. Nah, maksudnya nggak cepet-cepet banget. Ini loh waktunya nggak sampai 1 minggu, sedangkan kondisimu tuh belum fit, masih drop gitu. Memang waktu itu saya kurus yang tadinya 55 jadi 45 kah berapa itu. Kurus, memang untuk mental tuh belum siap untuk operasi, karena masih ada ketakutan nanti kalau operasi pendarahan lagi seperti apa. Begitu juga dengan suami saya, takut sekali. Di situ nggak apa-apa, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sudah jawab doa saya minta dokter ini yang operasi, dan ternyata Tuhan kasih gitu. Nah, di situ saya pulang saya masih berpikir, nanti kalau saya operasi siapa yang jaga saya? Waktu itu pas corona dan tidak ada yang boleh menjaga. Nanti siapa yang jaga saya? Siapa yang jaga anak saya? Waktu itu anak saya masih SMP kelas 1. Baru-baru SMP kelas 1. Siapa yang jaga gitu? Saya telepon keluarga saya yang Jakarta, nggak bisa. Telepon keluarga saya yang ada di Kendari, keluarga dari suami, kita sudah lockdown Dek, nggak bisa datang. Oh, kita semua pada nangis keluarga. Dan ibu saya berencana mau berangkat itu tanggal 27 malah. Dan ternyata dikirain saya operasinya tanggal 26. Nah, ternyata tanggal 23. Dan di situ saya cuma, Tuhan kirimkan malaikat untuk menjaga saya, menjaga anak saya. Dan tidak lama kemudian, setelah saya selesai doa, berapa jam kemudian, Ibu Pendeta Boas telepon saya, ngasih tahu saya bahwa ibu saya berangkat. Ibu mau berangkat ke Samarinda. Tadi baru doa di sini. Jadi ibu saya didoakan oleh pendeta saya yang di Jawa. Akhirnya ibu berangkat. Nah,
Ibu saya berangkat ke Samarinda itu ternyata adalah penerbangan yang terakhir. Kalau dari kesaksian ibu saya, itu adalah penerbangan terakhir. Dan ibu saya cuma bilang, enggak masalah, yang penting saya bisa berangkat ke Samarinda, masalah balik nggak usah dipikir dulu gitu. Ya udah, akhirnya berangkat dan saya mulai tenang. Oh, ada yang menjaga anak saya. Gitu. Nah, jadi nanti suami saya yang menjaga saya, mondar mandir. Jadi kerja, jaga, pulang. Gitu. Nah, karena kondisi keuangan kami sudah habis di operasi yang pertama, uh, di situ kami berpikir, Tuhan, ya apa Tuhan? Besok saya sudah operasi besar, uang tinggal 100 di kantong saya, 100 di dompet suami saya. Di situ saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya pasti ada jalan keluar. Kalau Tuhan izinkan ini, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Di situ. Dan puji Tuhan, uh, sebelum 1 hari sebelum operasi, itu ada teman saya telepon, itu adalah teman-teman saya yang dulunya meninggalkan saya, tapi mereka sudah kembali lagi. Kita ada grup, dan di situ dia telepon, kamu nggak usah mikir macam-macam, kami galang dana untuk kamu. Dan di situ saya menangis, Tuhan, orang yang tidak pernah saya berpikir mereka akan bantu, mereka membantu saya. Karena saya mau minta bantuan sama kakak saya nggak mungkin, karena mereka nggak juga keluarga yang nggak apa ya, kalau dibilang untuk minta bantuan, mereka juga masih butuh bantuan. Dan di situ saya cuman bersyukur saja Tuhan pakai orang lain untuk memberkati kami. Kami diberkati dan tidak lama kemudian keluarga yang dari Kendari itu juga kirim berkat untuk kami. Dan puji Tuhan, sampai saya operasi yang tadinya saya ada ketakutan nanti kalau pendarahan seperti apa, semua ketakut karena ibu saya takut, suami saya takut nanti pendarahan seperti apa. Nah, pada saat saya mau operasi, saya berdoa sama Tuhan, dan di situ saat saya berdoa saya merasa Tuhan itu duduk saya duduk begini, jadi saya merasa Tuhan Yesus itu duduk di depan saya sambil memegang pundak saya. Di situ saya menangis, Tuhan Yesus terima kasih. Dan Tuhan kasih ayat di Mazmur 23, dan di situ saya menyanyi. Saat saya dipanggil operasi, saya menyanyi Mazmur 23. Dan saat suami saya menunggu saya operasi, ternyata suami saya juga dapatkan itu, Mazmur 23. Dan saat saya mau operasi, saya bilang, Tuhan, dok, saya mau berdoa dulu ya dok ya. Jadi saya berdoa di depan mereka, yang dulunya saya takut berdoa di depan orang. Jadi pokoknya saya mau ikut, saya mau berdoa gitu. Jadi saya berdoa, dokter saya terima kasih ya karena sudah mau mengoperasi saya. Nah, setelah itu saya keluar, suami saya dipanggil, ini keluarga Ibu Dewi, saya masih fly waktu itu habis operasi. Saya berharapnya saya tidak muntah Tuhan ya, saya nggak mau muntah, saya nggak mau pendarahan Tuhan. Gitu. Dan pada saat saya sadar, saya mau minum gitu. Terus saya mulai bangun, disuruh bangun sama dokter, ayo bangun gitu. Bangun gitu. Nah, setelah saya bangun, saya disuruh senam jari, senam tangan sama dokter. Jadi suruh begini. Nah, habis operasi sudah, dokter sakit dokter. Dokternya itu orang seberang, dia bilang, kalau sakit bilang tidak sakit. Kalau nyeri bilang tidak nyeri. Ayo diulang. Dalam hati, ini dokter aja orang yang nggak percaya aja perkataan profetik, perkataan yang positif. Masa saya anaknya Tuhan nggak perkataan profetik? Jadi saya katakan saya tidak sakit, saya tidak nyeri. Sampai saya pegang telinga ini bisa, dokter bilang besok pulang. Hah? Pulang dok? Jadi saya habis operasi hanya 2 hari di rumah sakit, suruh pulang. Semuanya heran. Suami saya sampai menari-nari kegirangan. Haleluya, puji Tuhan kamu sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kami menangis, suami saya menangis. Nah, ibu saya juga gitu. Kamu khawatir? Enggak. Apa yang menjadi ketakutan kami itu sama Tuhan dihilangkan. Tidak ada sama sekali. Dan saat kami pulang, singkat cerita bahwa banyak orang bilang nggak usah kemo. Kemo itu menyakitkan. Apa yang sehat malah sakit gitu.
Tapi ya itu, Tuhan baik. Tuhan memberikan saya orang-orang yang mengasihi saya, banyak orang yang berdiri buat saya, banyak orang yang mendoakan saya. Dan saya dipertemukan orang yang tepat. Akhirnya saya tahu, oke, saya mau kemo. Eh, jadi saya beranggapan bahwa kemo itu adalah sesuatu yang menyenangkan bagi saya. Yang orang bilang itu tidak menyenangkan, itu lebih menyakitkan. Tapi bagi saya itu menyenangkan. Saya anggap kemo itu berlayar. Kenapa berlayar? Karena kemo pasti efeknya itu kita mabuk gitu, kayak kita naik kapal. Jadi saya anggap berlayar. Selama saya berlayar, selama nakodanya Tuhan Yesus, maka saya tidak akan takut. Jadi saya jalani kemo pertama sampai kemo yang terakhir, sampai terapi hormon pun saya sendiri, tidak ditemani sama suami. Suami hanya mengantar karena dia pekerja ya, jadi hanya mengantar ke rumah sakit, di drop saja. Setelah itu saya kemo sendiri, pulang sendiri juga. Jadi di situ saat kemo memang nggak enak rasanya. Tapi nggak tahu kenapa ada sesuatu dalam diri saya itu kayak saya nggak sabar nih cerita gitu. Bagaimana Tuhan telah menyembuhkan saya, Tuhan telah menyelamatkan saya dari maut. Kalau nggak selamat mungkin saya sudah nggak ada. Jadi kayak Tuhan kasih saya itu keberanian untuk saya bercerita, bersaksi. Yang dulunya saya takut sekali untuk bersaksi. Dulunya saya takut sekali. Jangankan bersaksi, bilang puji Tuhan, haleluya, apalagi mendoakan, saya nggak berani. Segan, sungkan, nggak enak nanti sama yang agama seberang gitu. Tapi makin kesini Tuhan memberikan saya keberanian untuk bercerita. Kayaknya nggak bisa ditahan nih, saya mau cerita. Jadi setiap kali di ruang kemo, saya selalu cerita kisah saya, bagaimana saya pendarahan, saya diselamatkan sampai saya ada di sini. Jadi Mbak sendiri kah? Enggak, saya enggak sendiri. Saya bersama Tuhan Yesus gitu. Jadi diam. Dulu saya pakai kerudung, mereka pikir saya Muslim. Jadi banyak orang bilang, Mbaknya ini kok berkerudung tapi kok bilangnya puji Tuhan, saya Kristen. Kenapa berkerudung lah? Karena rambut saya botak, masa saya harus botakan gini aja? Jadi ya saya pakai kerudung aja gitu. Oh iya. Jadi setiap kali saya kemo, saya selalu bersaksi, selalu bercerita. Kalaupun mereka mau didoakan, saya doakan. Tapi saya tanya dulu, mau didoakan enggak? Kalau mau saya doakan, kalau enggak saya enggak mendoakan. Dan di situ saya dapat ayat firman Tuhan di Yakobus 2, di Yakobus 1 ayat 2, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, dari sini Tuhan menguatkan saya bahwa apa yang saya alami, anggap itu suatu kebahagiaan. Mungkin kalau orang duniawi, orang kita dapat masalah berat, cobaan kok malah suruh bahagia. Tapi di sini kita disuruh bahagia, adalah suatu kebahagiaan. Karena dengan adanya pencobaan-pencobaan ini, kita semakin diuji sama Tuhan. Kita semakin dinaikkan levelnya. Kita semakin tekun, semakin dekat sama Tuhan, semakin mengenal siapa sih Tuhan. Di situ saya mulai, terima kasih Tuhan. Yang tadinya saya divonis cancer itu merasa hancur, kenapa harus sakit cancer, kenapa kok sakit seperti ini. Makin kesini kami mulai bersyukur. Mungkin kalau tidak ada cancer, hidup saya hanya orang Kristen biasa-biasa saja. Saya tidak mau bersaksi, saya tidak mau menginjil, menjangkau jiwa. Dengan adanya cancer, Tuhan ajarkan saya untuk lebih berani lagi untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi. Dan saya bersyukur dengan adanya cancer, saya mengenal siapa Tuhan saya. Jadi kalau ibaratkan sales, orang yang jualan makanan, kita jualan makanan, ayo Bu beli makanan ini, dan pembeli pasti tanya, yang enak mana? Ini, sudah ngerasain belum? Pokoknya enak, banyak orang yang suka ini, kan tidak meyakinkan. Tapi pada saat kita sudah merasakan makanan itu dan benar enak, kita pasti enak ceritanya. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, kita mengalami benar-benar, kita enak ceritanya.
mungkin banyak orang bilang, iya Tuhan Yesus baik, memang baik-baik, tapi tidak mengalami, kayaknya tidak meyakinkan. Tapi pada saat kita mengalami cerita, itu pasti orang, ih hebat ya, Tuhan itu hebat ya, Tuhan Yesus ini hebat ya, seperti itu. Dan disitulah saya merasa mengucap syukur sekali dengan apa yang Tuhan proses buat kami. Saya yakin saya sudah sembuh dari cancer, meskipun Tuhan dokter masih menyuruh saya untuk selalu setiap 3 bulan itu saya selalu observasi kontrol. Saya masih terapi hormon juga, dan saya imani seperti Lazarus, pada saat itu Lazarus mati dan Tuhan Yesus bilang, Lazarus bangkitlah. Mungkin pada saat itu Lazarus sudah bangkit, berjalan dengan kondisi yang penuh kafan dan dia jalan tertatih-tatih. Itu sama seperti saya. Saya sudah sembuh, saya sudah sehat, meskipun saya harus mondar-mandir ke rumah sakit untuk berobat. Nah, mungkin itu adalah kesaksian saya bagaimana Tuhan memproses saya sehingga saya mengenal Tuhan. Tuhan membuat saya semakin jatuh cinta. Tuhan membuat saya, jadi saya tuh merasa kalau saya nggak berdoa, saya nggak baca Alkitab, kayaknya jadi nggak enak rasanya. Beda dengan yang dulu sebelum saya cancer, biasa-biasa saja. Dan puji Tuhan, saat ini pun saya masih belajar untuk setia terus dalam kondisi apapun. Saya mau setia sampai orang tua saya, karena kerinduan saya untuk melihat ibu, kakak-kakak saya boleh percaya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Franky. Itu adalah kesaksian saya Pak Franky. Baik. Wow, it's amazing. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus ya. Luar biasa kesaksian dari Ibu Dewi pada malam hari ini. Saya yakin ya, banyak dari kita juga belajar, diberkati, dikuatkan. Dan puji Tuhan juga bisa menjangkau jiwa-jiwa baru yang mau mengenal Kristus. Karena kalau dari awal kita mendengar kesaksian dari Ibu Dewi, saya salut sebenarnya dengan keluarga Bu ya, keluarga besar Ibu yang pada saat itu bersikap sangat bijak. Karena itu adalah keputusan pribadi, maka jalaninya lah dengan serius daripada untuk meninggalkan, membenci, ataupun mengusir ya, ataupun mengancam. Tetapi sesuatu yang baik ya, sesuatu yang majemuk hubungannya, dan kita bisa melihat bagaimana di proses itu Ibu, meskipun dengan Tuhan prosesnya itu memang panjang, bergumul, dan banyak sekali tantangan ya. Tetapi puji Tuhan, karena Ibu menggunakan melebihi dari logika. Jadi logika dan beriman. Dari Ibu bertanya apa yang Ibu ingin tahu, dari pertanyaan-pertanyaan itu yang mungkin Ibu tidak dapat jawabannya, Ibu akhirnya mencari dan menemukan ya, melalui proses juga pertemuan atau dengan juga melalui apa yang Ibu belajar dari Alkitab. Dan itulah iman, dan itulah kalau kita menggunakan logika dan kita berdasarkan pada iman, karena segala sesuatu yang bukti dari segala sesuatu meskipun tidak kita lihat. Nah, saya juga melihat bahwa memang prosesnya berat ya Bu ya, apalagi ketika kalau tidak salah pada waktu itu suami mengalami kecelakaan dan diizinkan akhirnya dipanggil Tuhan, betul Bu ya? Iya. Nah, ini kan pukulan berat buat Ibu yang baru mengenal Kristus, mengenal Yesus. Betul Bu ya? Ibu mengenal, tetapi hal itu terjadi. Jadi pukulannya ini seperti memang benar-benar beban 100 kilo jatuh memang kepada kita ya. Kita tidak sanggup untuk mengangkatnya. Tetapi, nah ini penting sekali untuk kita belajar pada malam hari ini dan menjadi juga pegangan. Apa yang membuat Ibu bisa bertahan? Ibu tetap survive, move on, tidak kecewa dan berbalik. Karena biasanya kalau pergumulan-pergumulan berat begini, apalagi suami sebagai imam dalam keluarga untuk mencari nafkah, dan Ibu juga masih punya baby, wow, itu sangat berat sekali Ibu. Tetapi Ibu tetap maju. Apa yang menjadi kekuatan? Apa yang ada di pikiran Ibu waktu itu sehingga Ibu yakin dengan keputusan Ibu tentang mengikuti Yesus?
Iya, saya melihat yang pertama itu anak saya. Itu aja sih. Saya melihat anak saya nggak boleh down, saya nggak boleh jatuh, saya harus bangkit. Dan saya bersyukurnya ada orang-orang yang berdiri untuk saya, khususnya Ibu Pendeta Boas sama Pak Boas berdiri berdoa untuk saya, untuk selalu kuat. Jadi saya dikelilingi orang-orang yang benar-benar mengasihi saya, kuat, mendukung saya. Jadi dan karena saya juga sudah punya jaminan, kalau saya kembali lagi, saya nggak bakalan selamat lagi gitu. Saya sudah punya Ya, jaminan keselamatan. Jadi kenapa saya harus jual keselamatan itu pada yang wow, lain gitu? luar biasa Bu ya. Jadi Ibu sudah pegang satu janji ya. Ibu sudah ada keselamatan. Untuk apa Ibu berbalik lagi? Meskipun Iya, tantangan yang Ibu terima itu luar biasa berat Bu ya. Tetapi tetap Ibu maju terus. Karena juga didukung oleh selain doa tentunya teman-teman juga ya di mungkin yang mendukung ibu, teman-teman di jemaat atau gembala juga pada waktu itu tetap mendoakan ibu, tetap memberikan support kepada ibu supaya ibu tidak merasa sendiri tetapi dikuatkan oleh mereka juga. Nah, itu penting buat kita belajar ketika kita merasa terpukul, kita juga mencari atau bukan mencari ya, kita juga membantu ya orang-orang yang merasa terpukul, saudara-saudara kita, untuk memberikan dukungan, memberikan motivasi, memberikan firman Tuhan, kekuatan, tetap berserah dan tetap berpegang percaya kepada Tuhan. Karena melewati fase itu tidak mudah, tetapi ketika kita lewat iya, luar biasa. Pasti ada berkat karya-karya Tuhan yang dahsyat yang telah disiapkan buat ibu. Kedua, ternyata prosesnya tidak sampai di situ. Setelah itu juga ibu diizinkan mengalami cancer, mengalami, wah ini luar iya, biasa ya. Dan ibu tadi katakan bahwa seperti dunia ini runtuh, ya, seperti dunia ini runtuh. Memang sepertinya selesai. Dan ibu sudah berpikir bahwa pasti lewat, pasti saya akan meninggal waktu itu. Ibu sempat berpikir seperti itu. Tetapi di masa-masa yang ibu alami ini kan ibu sendiri yang alami. Beda kalau orang lain. Ibu sendiri yang alami. Bagaimana cara ibu bisa benar-benar tetap kuat dengan keimanan ibu, sedangkan ibu digoncang dalam keadaan yang kuat. Dan belum lama juga ibu mengenal Yesus. Jadi ini merupakan tantangan yang lebih besar mungkin dari yang sebelumnya. Adalah nyawa ibu sendiri, ya, nyawa ibu sendiri. iya, Tetapi apa yang menjadi kekuatan, yang menjadi yang menjadi pegangan buat ibu untuk ibu bisa bertahan dan tetap berharap kepada Tuhan karena mujizat itu nyata dan ibu percaya itu. iya. Yang menjadi pegangan saya dapatkan di 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh Ya. pilu-pilunya kamu telah sembuh. Di sini saya dikuatkan. Tuhan mati di kayu salib untuk saya, untuk penyakit saya, untuk semua beban-beban saya. Jadi saya harus semangat, saya harus sembuh. Kan oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Jadi saya perkatakan iman. Ya. Karena perkataan profetik itu besar kuasanya. Oleh Amin. bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya Dewi telah sembuh. Dan saya juga melihat anak saya. Jadi saya harus Ya. berjuang. Gitu, Pak. Wow, puji Tuhan ya. Jadi Iya, apapun masalah yang kita hadapi, apalagi berhubungan dengan masalah yang memang kita sudah tidak bisa andalkan kekuatan Iya. kita, nyawa sudah di ujung tanduk. Tetap kita harus Iya. mengucapkan kata-kata yang membangkitkan iman, Bu ya. Kata-kata Iya, percaya. iya. Seperti yang Ibu katakan tadi, profetik, yang artinya kita percaya bahwa kita mau disembuhkan, bahwa kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah, jangan jadi lemah sebelum pertandingan berakhir. Banyak kan jadi lemah, langsung putus asa dan berserah. Terserahlah, Tuhan mau ambil, apapun Tuhan mau buat, mana-mana Tuhan saja. Tetapi harus punya juga semangat di dalam diri kita untuk
mengucapkan kata-kata iman. Ya, kita percaya bahwa kita sembuh. Begitu Bu ya. Kita Iya. percaya bahwa kita sembuh. Dengan demikian, maka mujizat itu adalah nyata. Dan apa yang Ibu alami, apa yang Ibu terima, ya dan amin. Luar biasa Bu ya. Dan juga anak Ibu. Anak memberikan kekuatan kepada orang tua. Ya, luar biasa. Karena anak itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, itulah kesaksian dari Ibu Dewi yang menjadi kekuatan buat kita semua. Ya, sedikit ada lagi, tambahan Pak. Bu? Boleh. Iya, yang menjadi saya kuat, semangat, maksudnya tidak down, saya melihat orang tua saya, Iya. Tuhan mereka tugas saya belum selesai. Mereka belum percaya Itu Tuhan. dia. Jadi ada terbeban dengan tugas Bu ya? Iya, Iya. gitu. Jadi kakak saya belum percaya, ibu saya belum percaya, saya belum selesai Tuhan. Saya mau mereka boleh percaya Tuhan Yesus. Itu Ya. yang menjadi saya bertahan. Hmm. Saya mau melihat saya mau melihat mereka itu melihat saya, wah, kamu survive, kamu dikasih mukjizat. Itu karena siapa? Tuhan Yesus. Iya. Dan waktu Ibu berdoa juga, Ibu katakan itu kepada Tuhan ya. Tuhan, ini masih ada tugas untuk Ibu dan kakak saya. Ya, luar biasa ya. Dan memang sama Tuhan. iya, dan memang kita ini satu pelajaran penting ya. Banyak yang bukan banyak, tapi ada beberapa yang saya lihat ketika mereka berbeda keyakinan, seolah-olah ada yang berpikir bahwa biarlah, itu kan keyakinan mereka, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kalaupun mereka tidak mau, ya sudahlah gitu ya. Ataupun mungkin dalam pertandingan akhirnya mereka justru yang kalah dan berbalik. Tetapi harus punya cara pandang seperti Ibu Dewi, memiliki paradigma yang kalau satu orang diselamatkan, maka seisi rumah juga ini akan diselamatkan. Ya, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Jadi harus punya pemikiran yang mengimani akan hal itu. Jadi Ibu memiliki misi, memiliki seperti tanggung jawab agar bisa juga membawa keluarga ke dalam kasih Kristus. Mereka juga bisa jadi orang percaya. Ya, kita ke Ibu Ruth dulu ya. Shalom, selamat malam Ibu Ruth. Lama nggak bergeser. Ibu Ruth tidak ada doa ya pada malam hari ini ya? Kenapa ada apa Pak? Ada doa. Ada ya, tapi masih. Oke, baik, puji Tuhan. 7:15-an, jam 7:15 atau jam 7:15 mungkin udah selesai tadi Pak. Baik Ibu, silakan. Keren. Ini kemarin saya dapat, ini teman dari Ibu Rina, pendoa syafaat kita Bapak. Ibu Rina juga, wow. Iya. Salam Ibu Dewi, mungkin Ibu Rina ada di sini juga ya. Kesaksian luar biasa. Cuman tadi Pak Franky sudah banyak bicara lebar, tetapi ini yang menjadi itu bagi saya yang merema di hati saya. Saya terkagum-kagum ketika Ibu melihat bahwa Ibu melihat teman pada waktu KKR ya, pada waktu Ibu melihat temannya Ibu itu mereka menderita, tetapi mereka bersuka cita. Ada apa dengan orang Kristen? Wow, jadi saya memang kalau orang jadi orang Kristen itu memang harus bersuka cita, karena firman Tuhan sudah jelaskan. Kalau kita ada Roh Kudus dalam hati kita, pertama satu kasih, yang kedua sukacita, damai sejahtera, dan itu adalah harus nampak. Buah-buah roh kita itu harus nampak di Galatia 5:22. Kasih, sukacita, wow, memang betul. Di Filipi 4 mengatakan, Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa, apapun keadaannya. Dan Ibu tadi itu sampai penasaran, ada apa dengan orang Kristen? Padahal hidupnya ya biasa-biasa aja. Dan hidupnya itu dikatakan ya kekurangan menderita, tapi kok sukacita. Wow, saya terbangkitkan dengan iman saya. Memang ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Ini memang betul dahsyat ya, karena ini yang nulis kan Rasul Paulus ya. Dan ini yang nulis ini dalam keadaan menderita juga. Rasul Paulus ini kan dalam keadaan di penjara waktu itu di rumah ya, dengan kaki tangan dibelenggu. Dalam keadaan menderita, dia menasihatkan ke jemaat Filipi untuk bersukacita. Pada waktu itu jemaat Filipi lagi ditekan karena pada waktu itu mula-mula di sana bertumbuhnya gereja kalau nggak salah ya. Maksudnya umat Kristen bertumbuh. Di saat mereka dapat tekanan, aniaya,
Rasul Paulus yang menderita mengatakan bersukacitalah. Wow, keren. Itu ternyata harus ada dalam diri kita. Saya Amin. semakin diteguhkan. Saya semakin diteguhkan. Memang dan ada hukumannya loh juga bagi orang yang tidak suka kita. Di Ulangan 28 ayat 47 mengatakan, Pak Franky bisa Ya. dibuka. Ulangan 28 ayat 47 ini pegangan saya. Karena kalau saya nggak suka kita, hati-hati sekali ternyata ada kutuknya. Gitu kan. Dan memang sukacita itu harus menjadi gaya hidup orang Kristen apapun keadaannya. Suka tidak suka apapun keadaannya kita harus sukacita. Di 47, karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segalanya, maka dengan menanggung lapar dan haus dan telanjang dan kekurangan dan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan. Ini ngeri-ngeri sampai ayat 60 itu kutukan bagi orang yang mengikut Tuhan dengan tidak sukacita. Wow, luar biasa. Dengan kita sukacita saja ya, ternyata membuat orang itu menjadi penasaran, apa dengan orang Kristen ya? Mereka hidupnya begitu, tetapi kok sukacita? Itu yang membuat ibu menjadi sukacita, menjadi penasaran. Akhirnya menunjukkan, akhirnya terus ingin mencari-cari. Ada apa dengan orang Kristen? Saya ajak teman-teman di sini semuanya yang berbeban berat, letih, lemah, lesu. Jangan lupa, jika kita sudah ada Roh Kudus dalam diri kita, buah-buah roh kita harus nampak. 1, kasih. 2, sukacita. Karena dengan kita sukacita saja, itu kita sudah memberitakan Injil loh. Ibu Dewi ini aja tertarik karena kita sukacita. Wow, keren. Makasih banyak. Dan tadi tentang iman dengan perkataan profetik sudah dijelaskan di Pak Franky. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Tuhan memberkati. Ya. Amin. Baik, terima kasih Bu Rutia. Jadi sukacita ini harus kita jadikan sebagai senjata ketika kita berada dalam pergumulan, ketika kita berada dalam permasalahan, ataupun ketika kita dalam keadaan sakit. Karena hati yang gembira adalah obat ya. Jadi ini harus jadikan senjata untuk bisa mengalahkan pergumulan kita. Bersukacitalah selalu ya. Apapun keadaan kita, tetap bersukacita. Dan dari bersukacita itu, Ibu Dewi ya, pada waktu mengalami sakit di rumah sakit, akhirnya bisa melalui fase tersebut. Karena ada sukacita di dalam hati. Baik, terima kasih Ibu Ruth sudah berbagi firman Tuhan dan sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Silakan melanjutkan doanya Bu ya, jika ada doa pada malam hari ini. Oke, makin berkembang soalnya Bapak yang ikut. Puji Tuhan. Banyak, jadi puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, miracle dipakai. Ada kesaksian juga Bapak, sedikit orang kesakit kanker, Ibu Ruth Halawa juga. Yang beliau pertama kali datang ke kita itu dengan apa itu namanya, dengan rambut botak, kemo kayak yang Ibu Dewi ceritakan itu, lemas. Akhirnya dia datang, Ibu Ruth saya nggak mau kemo, saya nggak mau, capek, saya lelah. Tuhan dia dengarkan firman, tabur firman, akhirnya wow, saya sendiri terkagum-kagum. Akhirnya sekarang dia melayani dan aktif. Amin. Dan dia melayani doa malam, dan dia ketika melayani doa malam, dia disibukkan dengan konseling ke orang-orang. Dia mendapatkan kekuatan dan dia merasa sembuh loh Pak Franky. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Padahal sakitnya itu Pak Franky ya. Sakitnya tidak hanya kanker, ada jantung, ada apa, darah tinggi, campur-campur. Saya waktu doakan pertama aja ngeri-ngeri gimana gitu kan. Tapi puji Tuhan, dia kemarin tadi, Bu Ruth, saya mau saksi apa? Ketika saya ambil bagian melayani di Miracle Prayer Room, ambil bagian mendoakan orang lain, disitulah saya mendapatkan kekuatan ekstra. Saya akan sembuh Bu, jangan akan iman itu sembuh, haleluya. Dia mendapat kekuatan ekstra. Pelayanan itu pagi siang malam, beliau nggak capek. Wow, dahsyat, saya terkagum-kagum dan waktunya sekarang berseru. Dan saya yakin ketika benar-benar mau terjun dalam melayani orang juga yang sakit, Tuhan pasti berikan kekuatan. Dan ini bukan kali pertama saya mendengar. Ada juga kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang hanya memiliki 1 ginjal, tetapi beraktivitas seperti memiliki 2 ginjal. Kalau tidak salah itu adalah Pak Aliudin. Naik turun gunung katanya ya. Sampai juga melayani di pelosok-pelosok. Kalau kita menurut kesaksian dari beliau, kalau kita kalah dengan keadaan, dengan sakit kita, maka lambat laun pasti kita akan digerogoti juga oleh penyakit kita. Tetapi ketika kita bersemangat,
ya, dan kita tetap mau melayani Tuhan dengan semangat yang luar biasa. Tuhan ternyata berikan kekuatan, dan menurut beliau, Ya. saya merasa seperti memiliki dua ginjal, beraktivitas naik turun gunung, melayani, terbang sana sini ke pelosok-pelosok untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Luar biasa ya, hanya memiliki satu ginjal. Orang aja yang memiliki dua ginjal, kadang-kadang kalau tidak memiliki kekuatan seperti itu, sudah capeknya, kadang-kadang sudah tidak bisa terlalu jauh ya, sudah sakit belakang, sakit pinggang. Saya salut Dan ini dengan betul, Pak beliau. Franky. Ya, Ibu Ruth Halawa ini kan seharusnya kalau orang sakit ya, saya bukan mengagumkan Ibu Ruth Halawa, tapi saya memang kalau melayani Tuhan, Tuhan berikan kekuatan ekstra. Saat harusnya orang sakit ada alasan untuk tidak melayani Tuhan, lawang saya sakit kok. Tetapi beliau tidak. Ketika saya, Bu, mari ayo pimpin pujian. Oke, saya mau. Bu, gabung yuk mendoakan syafaat. Bu, gimana kalau Ibu mengetuai doa yang Google Meet di doa malam, karena sudah banyak harus kita bagi-bagi, ada yang di grup WA, kita ada banyak kelompok gitu kan, harus ada ketuanya gitu. Hanya dia katakan siap durut, puji Tuhan. Setelah dia masuk pelayanan kurang lebih 1 bulan ini ya, dia merasakan kekuatan yang super dahsyat. Dia cerita sama saya terkagum-kagum, wow Tuhan amazing, luar biasa. Puji Tuhan. Gitu kan. Jadi ada alasan supaya dia nggak melayani. Oh, saya sakit buruk kok masa disuruh melayani saya begini. Ternyata dia tidak. Sakit kalau melayani Tuhan sembuh. Puji Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Baik. Terima kasih ya Ibu Ruth. Ibu Dewi, ada yang mau tambahkan? Ada Ibu Dewi yang mau tambahkan sedikit? Boleh? Saya lupa tadi ngasih bagaimana Tuhan kasih saya hadiah, di mana waktu itu kan dokter bilang saya nggak boleh punya anak, sedangkan saya bergumul punya anak waktu itu. Ya. Program punya anak di pernikahan yang kedua, dan ternyata Tuhan kasih hadiah, dan Tuhan jawab doa-doa kami selama kami nikah 7 tahun, 8 tahun, jalan 8 tahun. Waktu itu suami saya berdoa, Tuhan kalau tahun 2021 Tuhan belum memberkati kami seorang anak, kami percaya tahun 2022 Tuhan memberkati kami seorang anak, bagaimanapun cara Tuhan. Dan puji Tuhan awal Januari kami mendapatkan seorang anak, meskipun tidak lahir dari rahim saya. Pak Franky tahu saat ini berusia 4 bulan. 4 bulan. Itu yang Tuhan titipkan untuk kami. Itu adalah hadiah, anugerah buat kami. Meskipun saya tidak bisa melahirkan lagi, tapi Tuhan kasih anak. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu Pak, hadiahnya dari Tuhan. Amin, amin. Ya, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya. Tuhan ajaib. Jadi intinya selalu berharap ya. Selalu berharap. Kondisi apapun selalu berharap pada Tuhan. Mau enak berharap sama Tuhan, nggak enak tetap berharap sama Tuhan. Iya, betul Ibu. Saya setuju. Baik, terima kasih Ibu Ruth. Kita bergeser ke tamu yang lain Bu ya. Baik, silakan teman-teman di Zoom hidupkan mic dan kameranya yang ingin berbagi. Mungkin 1-2 orang lagi sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini. Ada Pak Peter. Shalom. Selamat malam Pak Peter. Shalom Pak Franky, shalom. Wah, apa kabar Pak pada malam hari ini? Oh baik, luar biasa. Amin. Baik Pak, silakan Pak. Mungkin Pak Franky sudah tahu saya dari guru. Iya. Silakan Pak. Bapak sering masuk juga dan saya lihat juga di Miracle Prayer. Silakan Pak. Ya puji Tuhan. Saya setuju sekali apa yang dikatakan Dewi. Kalau mengalami sendiri baru bisa ngomong Yesus siapa. Betul Bu ya? Iya Pak. Kalau nggak ngalami sendiri nggak ngomong. Betul. Ini suatu saat aku masuk sini kesaksian. 4 kali mati, sekali mati Bu. Ibu belum mati. Jadi mari mau mati sekali mati. Iya. Wah berat itu itu yang saya alami. Jadi justru saya ngalami gitu, karunia ya yang Tuhan berikan kepada saya semakin nyata. Saya kan di Pekalongan kan buka terapi kesehatan, maka dari itu disebut sebagai tabib Peter. Di channel YouTube juga ada
bisa diklik tapi better. Jadi kalau ngalamin sendiri bisa ngomong. Nah seperti Ibu Ruth tadi katakan, ketika saya mau menerapi Zen, badan saya itu sakit, capek, rasanya itu nggak mampu lah. Tapi begitu pasien datang, saya terapi, saya sembuh, saya bisa terapi sampai selesai dan saya sembuh. Memang kalau kita mau melayani Tuhan, itu ada aja tantangan. Ya. Saya mayoritas 90% Muslim. Oh, Lebih 90 malahan. ya. Jadi saya sambil terapi, saya ngomong tentang Al-Qur'annya mereka, tentang Sharing ya, berbagi. kenapa Puji Pak? Tuhan. Dan juga semakin Tuhan tarik sini, saya ngalamin sampai mati itu karena apa? Saya asam lambung saya itu parah banget Pak. Iya. Jadi BAB saya sudah hitam, sudah muntah darah, dan sesak nafas. Terakhirnya saya mati ngek gitu, tapi nggak jadi mati Pak. Puji Tuhan. Nah, Puji Tuhan. setelah itu Tuhan berikan suatu ketetapan. Saya ingat betul peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego ketika menghadapi Nebukadnezar patung itu kan. Iya. Sadrak, Mesak, Abednego ngomong gini, Tuanku, aku percaya bahwa Allah yang kami sembah, Allah yang sanggup melepaskan kami dari dapur api. Tetapi kalau Tuhan kami tidak melepaskan kami pun, kami tetap percaya. Iya. Paulus berdoa 3 kali. Paulus itu mujizatnya kurang apa, sapu tangan aja bisa menyembuhkan. Tetapi ketika dia berdoa untuk duri dalam daging, jawaban Tuhan apa? Cukuplah Paulus justru dalam kelemahan, mula kasih karuniaku semakin sempurna. Jadi Amin. Tuhan mau mengajarkan, jangan mengandalkan kekuatan kita, Tuhan andalkan. Betul. Nah, Setuju Pak. Kalau Tuhan sudah diandalkan, baru firman Tuhan terjadi. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Nah, saya waktu melayani lewat channel Yestoya Family juga ada WA masuk, saya berdoa, saya hanya berdoa dalam nama Yesus. Saya melepaskan kuasa kesembuhan kepada orang itu. Dan orang itu saat jalan terapi dan sembuh. Amin. Namanya terapi jarak jauh, Pak. Iya. Wah, luar biasa ya, talenta dari Pak Peter di dalam pelayanannya kepada masyarakat. Jadi ketika mereka datang untuk minta didoakan dan diobati, jadi Bapak juga sharing dengan mereka, memperkenalkan Yesus ya, berbagi dengan mereka untuk mengabarkan kabar baik. Ya, ini juga teman-teman, apapun menjadi profesi kita, apapun itu, maka kita juga harus mengambil bagian untuk memperkenalkan Yesus ya. Dengan demikian, mereka juga bisa menjadi percaya dan bisa juga diselamatkan untuk menikmati kerajaan sorga. Baik, terima kasih Pak Peter. Baik, kalau tidak ada lagi maka kita akan tutup sesi kesaksian pada malam hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, kita akan mendengar dulu closing statement. Apa yang menjadi kerinduan dari Ibu Dewi yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua yang menyaksikan pada malam hari ini? Silakan Ibu. Kerinduan saya itu saya mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, terlebih karena saya sakit kanker dan disembuhkan Tuhan. Jadi kerinduan saya tuh mendoakan mereka yang sesama sakit seperti saya, atau mungkin orang yang sakit lah. Saya mau mendoakan mereka, saya mau melayani mereka. Dan kerinduan yang paling utama yaitu orang tua saya diselamatkan, pokoknya keluarga lah yang diselamatkan, percaya Tuhan Yesus. Jadi itu saya ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya mau memberitakan Injil tentunya, memberitakan kabar Injil melalui kesaksian hidup saya. Baik,
Puji Tuhan. Terima kasih Ibu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kesaksian yang luar biasa dari Ibu Dewi Savitri, dan kita selalu percaya kuasa Roh Kudus tidak bisa dihambat, tidak bisa ditentang, tidak bisa dilawan. Sebenci apapun seseorang kepada Kristus, sebenci apapun seseorang kepada kekristenan, tetapi kasih Tuhan lebih kuat daripada kebencian. Kasih Tuhan lebih kuat daripada dosa manusia. Kasih Tuhan lebih kuat daripada kejahatan kita semua. Dan kasih Tuhanlah yang menyelamatkan setiap kita, orang yang berdosa, dan menjadi anak-anaknya yang telah ditebus oleh darahnya di kayu salib yang suci. Nah, Bapak Ibu, teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah bersafaat, teruslah bersaksi, teruslah menjadi anak Tuhan yang memberkati, menjadi terang dan kadam di muka bumi ini. Kita berdoa buat Indonesia, supaya kebangunan rohani terjadi di Indonesia. Ada kegerakan roh Allah di muka bumi, terutama di Indonesia. Kalau terjadi di Cina, di India, di Iran, di Jazirah Arab, Tuhan menjamah orang-orang yang antikristus menjadi petobat-petobat baru. Mereka menjadi pengikut Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Kita juga merindukan Indonesia dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Kebangunan rohani terjadi di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Niangga sampai Pulau Rote. Tetaplah setia, tetaplah semangat, tetaplah bersafaat dan bersaksi. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, dan memberkati kita dengan limpahnya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin.